pagi kita kembali bertemu dalam kontekstual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Persilakan. Kejadian 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada kamar berdolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, terima kasih. Saya terkasih dari Kejadian pasal 1 kita belajar tentang urutan penciptaan, di mana Allah itu Allah yang kekal, dia ada dan dia berkarya. Dan urutan penciptaan jelas sekali dipaparkan dalam ayat 1 sampai ayat yang terakhir dari pasal 1 ayat 31. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana kita memaknai pasal 2 ini? Sebenarnya dalam pasal 2 sedang dijelaskan lebih jauh oleh Allah sendiri berkenaan dengan penciptaan manusia dari sudut kepribadian yang memungkinkan atau yang menjadi sebuah kepastian bahwa manusia bisa bersekutu dengan Allah yang hidup itu.
Oleh karena itu kalau kita memahami pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4a, kita akan menemukan tentang tujuan akhir dari penciptaan itu. Jika kita memperhatikan pasal 1 dan hanya mengatakan bahwa puncak penciptaan adalah manusia, maka itu terlalu antroposentris. Justru pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Dia. Dan itu tegas terlihat dari pasal 2 ayat 1 sampai 4, di mana Allah berhenti dari segala pekerjaannya dan menguduskannya, memberkatinya. Apa maksudnya? Bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu pada akhirnya harus mengembalikan inspirasi penciptaan itu dengan worship, penyembahan, pengagungan kepada Dia. Disinilah yang bersifat teologis, bukan antroposentris. Jadi penekanan pada puncak penciptaan adalah manusia sesuatu yang kurang karena terlalu bersifat antroposentris, tetapi harus menempatkan Allah sebagai tujuan dari segalanya. Rasul Paulus pun mengingatkan dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16 bahwa segala sesuatu diciptakan dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Dan itu ditegaskan dari bagaimana Allah berhenti pada hari ke-7 menguduskannya, lalu Ia dikatakan di sana memberkatinya, dan disinilah manusia harus melihat bahwa dirinya diciptakan untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Seluruh alam semesta ciptaan Allah itu hadir di dunia ini dari, oleh, dan untuk Dia saja. Apakah hal itu dimungkinkan? Ini yang sedang dipaparkan dalam pasal 2 ayat 4b sampai yang terakhir dari rentang ayat-ayat ini. Bahwa manusia adalah makhluk bikodrat. Pada ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-7 jelas sekali bahwa roh Allah itu yang menjadikan manusia itu menjadi hidup, dan ini yang menjamin manusia bisa bersekutu dengan Allah. Dari sudut kepribadian ada kesamaan antara Allah dan manusia, yaitu bahwa manusia ini memiliki akal budi, memiliki kehendak, memiliki emosi, dan dengannya bisa bersekutu dengan Allah yang pribadi itu. Kalau pada pasal 1 kita melihat dari sudut status bahwa Allah pencipta manusia dan yang ada ciptaan, pada pasal 2 ini dari sudut kepribadian manusia bisa bersekutu dengan Allah yang hidup itu karena memang diciptakan sebagai pribadi seperti Allah yang hidup dan berpribadi itu. Dan roh Allah itu yang menjadikan manusia itu, sehingga ada persekutuan antara Allah yang hidup itu dengan manusia ciptanya karena roh Allah yang memberikan hidup kepada manusia itu. Apa implikasinya? Bahwa manusia sebagai ciptaan Allah itu yang diciptakan rupa dan gambarnya dikehendaki oleh Allah untuk mengemban mandatnya dan membaktikan itu dengan sungguh-sungguh bagi hormat kemuliaan namanya, mewujudkannya itu sebagaimana teladan Allah berhenti pada hari ke-7 untuk memuji, memuliakan, beristirahat dan memberkati ciptaannya, dan Dia sedia menerima semua pujian, penyembahan, pengagungan dari manusia ciptaannya itu. Dan terkasih dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25 kita belajar beberapa hal tentang berbagai dimensi penciptaan manusia itu, yang lainnya disambung sebagai manusia makhluk yang demi kodrat, manusia jasmani rohani. Kita melihat juga di sini bahwa Allah menempatkan manusia di taman ini untuk bekerja sebagaimana amanatnya pada pasal 1 ayat 28, manusia sebagai pengemban mandat budaya itu. Maka Allah memperlengkapi segala sesuatu dalam diri manusia untuk memungkinkan itu bisa terwujud. Ada akal budi, ada hikmat, kepintaran penuh untuk mengelola taman itu, dan juga Allah menciptakan lembaga hukum dengan mengatur demikian rupa sehingga semua dikatakan ayat 15 sampai 17 semuanya boleh di mana, tapi yang di tengah taman jangan, karena pada hari yang kemarin pastilah engkau mati. Mana Allah menuntut manusia untuk mengemban amanat itu dengan penuh dedikasi, loyalitas, penuh ketaatan demi kebaikan manusia itu sendiri dan kemuliaan Allah. Demikian juga pada ayat 18, dan selanjutnya kita melihat manusia sebagai makhluk sosial, dia butuh teman. Dan Allah menyediakan bagi Adam itu Hawa yang sepadan dengan dia untuk bekerja bersama. Dan lembaga pernikahan itu, bagaimana proses terbentuknya lembaga pernikahan itu dinyatakan di dalam ayat-ayat mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Allah membentuk lembaga keluarga sebagai lembaga ilahi yang sifatnya monogami dan heteroseksual. Saudara terkasih, dengan semua perlengkapan ini maka manusia sebagai pengemban mandat budaya itu akan mampu mengerjakan semua tugas tanggung jawabnya dan memuliakan Allah ketika sudah mewujudkan semua pekerjaan itu dengan penuh dedikasi dan loyalitas
Yang bisa kita temukan di sini bahwa dengan semua perlengkapan yang Allah berikan kepada manusia, maka sesungguhnya manusia adalah milik kepunyaan Allah yang juga hidup di dunia dengan suatu tujuan yang jelas, tujuan yang mulia, yaitu mengusahakan alam semesta ini, menjadikannya sebagai tempat yang nyaman untuk dinikmati bersama, dan mengembalikan semua inspirasi penciptaan dan semua karya itu bagi hormat dan kemuliaan nama Allah. Beberapa implikasi praktis perlu diperhatikan juga di bagian ini, bahwa sesungguhnya dengan tugas tanggung jawab Tuhan berikan itu, maka manusia ciptaan Allah itu juga dikehendaki oleh untuk bekerja menurut cara-caranya, ya, dengan motif-motif yang juga berkenan kepadanya, dan dengan tujuan juga untuk kemuliaan namanya sendiri. Detail-detail tentang bagaimana manusia menggunakan daya kreasinya melalui penggunaan akal budi itu jadi dijelaskan di sini, di mana Allah menghormati, menghargai, menerima dengan senang hati. Bagaimana ada menggunakan akal budinya, mengcreate nama-nama, melekatkan itu pada binatang-binatang itu, dan Allah menerima semua yang ada berikan pada makhluk itu, nama-nama binatang itu dengan senang hati. Apa artinya? Bahwa rasionalitas manusia digunakan itu dengan begitu kreatif dan dikerjakan dengan penuh kesungguhan hati, dan Allah menghargai semua daya kreasi akal itu. Dan itu berarti bahwa cara Adam dalam mengelola alam semesta ini, ya, dengan menggunakan segala yang Allah berikan padanya, kemampuan rasionalnya, dan juga dengan segala daya cipta kreasi melalui akal budinya itu, dan menggunakan semua hasil kreasi itu untuk kebaikannya. Dan sekali lagi, dengan menempatkan pasal 2 ayat 1 sampai 4 sebagai puncak dari semua karya penciptaan, maka semua itu harus diperuntukkan untuk memuji menyembah Dia, karena Dialah sumber segala sesuatu, Dia mewujudkan segala, dan Dia menjadi tujuan akhir dari segala karya kehidupan manusia dan apa yang Dia kerjakan di dalam alam semesta ini. Dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah menghendaki manusia ciptaannya itu hidup bersekutu dengan Dia dan mengemban amanat budaya itu dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Yang kedua, bahwa keluarga adalah lembaga ilahi, bukan lembaga insani. Aplikasi bagi kita, bagi saudara kasih, sudahkah saudara dan saya bersekutu dan melayani Dia secara totalitas? Firman Tuhan hari ini mulai mengajar kepada kita untuk kembali memeriksa bagaimana kita memperuntukkan, mengarahkan, menunjukkan segala kita kerjakan ini bagi hormat, pujian, penyembahan, pengagungan bagi namanya saja. Yang kedua, maukah saudara dan saya menghargai keluarga sebagai lembaga ilahi dan memperuntukkan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Allah di tengah krisis, kemerosotan nilai-nilai keluarga, baik itu pernikahan maupun dalam berkeluarga, pendidikan anak dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk sungguh-sungguh menghargai keluarga sebagai lembaga ilahi dan memendrive keluarga ini dengan sungguh-sungguh berdasarkan maksud dan rencana Tuhan, sehingga melalui keluarga lahirlah keturunan yang menyenangkan hati Dia, yang membangkitkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Dia di dalam semua dimensi, profesi, dan apa saja yang Dia kerjakan. Selamat berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, selamat memuji menyembah Dia dan memperuntukkan seluruh hidup kita bagi hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita meresponi dengan satu lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Biarlah kita terus menyembah Dia, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah
mula manusia boleh beribadah pada Tuhan, berelasi intim dengan Tuhan, dan Tuhan membawa pada relasi suami istri yang baik dengan penuh kasih satu daging, dan kami terus ada di dalam pemikiran yang kreatif yang untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sertai kami semuanya supaya kami hidup taat atas perintah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan sertai supaya misi Allah bagi dunia ini boleh tergenapi. Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya supaya kami terus jadi berkat dalam pelayanan, studi, keluarga, pekerjaan, profesi. Tuhan pakai kami menjadi saksi-saksi-Mu, dan kami boleh berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Lindungi semuanya tetap sehat, tanpa kesakitan, tidak berdosa, memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi Dialah segala puji, hormat, dan syukur.